Oke, selamat bertemu teman-teman. Hari ini saya akan mencoba men-sharingkan karena ada beberapa teman yang bertanya kepada saya bagaimana cara untuk membuat video pembelajaran yang saya telah buat, yang saya sudah publikasikan, yang saya sudah berikan kepada teman-teman. Untuk pembuatannya, teman-teman, ya, saya akan bercerita sedikit ya supaya nanti bisa menginspirasi teman-teman. Ini pembuatan media pembelajaran, video pembelajaran yang sangat mudah, tidak sulit, dibutuhkan kemauan. Jadi teman-teman, saya akan sharing sedikit. Yang pertama itu soal ruang kerja. Nah, teman-teman nanti bisa lihat ruang kerja saya seperti apa. Ini teman-teman ruang kerja saya, gitu. Kelihatan berantakan. Nah teman-teman, dari ruang kerja yang seperti ini ya, alhasil bisalah menghasilkan sebuah produk video pembelajaran yang bisa dibagikan. Teman-teman, dari ruang kerja saya ini saya membutuhkan beberapa peralatan. Yang pertama, satu jelas ini ada smartphone saya, handphone, terus kemudian laptop, kemudian di sebelah sini ada yang namanya green screen, teman-teman. Ya, green screen ini nanti fungsinya untuk dalam proses pengeditan. Ya, pertama dulu saya jelaskan ya, sebetulnya langkah awal atau yang harus kita siapkan pertama-tama adalah file presentasi atau PowerPoint yang akan kita buat videonya, karena file PowerPoint itu semacam skenario dari sebuah pembelajaran ya. Ingat bahwa PowerPoint itu ya sumbernya dari RPP sebetulnya ya, jadi RPP itu dituangkan dalam PowerPoint. Nah, dalam PowerPoint ini nanti teman-teman bisa pelajari bagaimana flow atau alur dari PowerPoint itu, sehingga nanti ketika saat perekaman bisa berjalan dengan baik ya. Kita tidak tidak harus berpikir setelah ini apa, tapi bisa mengalir. Kenapa di sini saya butuh laptop dan handphone, teman-teman ya. Jadi laptop ini nanti untuk merekam PowerPoint kita. Jadi PowerPoint kita yang sudah kita kita buat ya, kita tampilkan, terus kita rekam. Nah, di saat yang sama kita merekam diri kita yang sedang berbicara itu di handphone ini. Jadi handphone ini nanti fungsinya untuk merekam saat kita berbicara. Nah, green screen ini nanti fungsinya ketika dalam proses pengeditan. Jadi nanti ini file PowerPoint-nya, kemudian nanti di sini akan ada saya atau narator yang sedang berbicara tanpa background. Jadi backgroundnya adalah PowerPoint ini. Ya, jadi nanti kita ketika akan melakukan perekaman, kita tentukan dulu PowerPoint-nya, kemudian alatnya ini, terus ketika kita sudah ready, ya kita laksanakan. Ini adalah beberapa kostum saya yang setelah syuting saya cantolkan begitu saja. Ya, ini. Jadi maaf kalau terlihat berantakan. Cara kerjanya seperti itu, teman-teman. Jadi nanti setelah selesai satu video, terus video 1, video 2 ya, terus nanti kita satukan video itu dengan suatu program. Nanti saya akan tunjukkan juga program apa. Jadi sangat mudah kan, teman-teman ya. Nah, untuk merekam merekam video di laptop ini ya, ada beberapa program yang bisa dipakai. Nah, kalau saya karena menggunakan Windows 10, ada tools bawaan dari Windows ya, itu ada namanya Gambar. Nanti cara memunculkan tinggal tekan di keyboard itu gambar jendela atau Windows dan angka atau huruf G ya, jadi bersama-sama nanti akan muncul tombol itu, teman-teman. Kita tinggal tekan ceklek. Nah, habis itu nanti akan muncul tombolnya, tinggal kita tekan rekam gitu ya. Jadi untuk menyatukan itu ya, teman-teman, kita sekali lagi harus tahu konsepnya dulu ya. Dan seperti sebuah film, jadi harus ada skenario dulu ya. Sutradaranya siapa ya? Kita tentunya. Karena apa? Karena kita yang akan melakukan proses pengambilan gambar ya. Jadi kalau sudah jadi, sekali lagi PowerPoint-nya. Oke. Maaf, ini anak saya.
Kemudian setelah selesai perekaman ya, jadi kita punya dua video, satu video presentasi kita dan satu video kita yang sedang berbicara. Terus video itu kita satukan teman-teman. Nah, bagaimana menyatukannya? Nanti akan jadi seperti ini teman-teman. Ini tadi video pertama, terus kemudian ini yang saya sedang berbicara. Jadi jadi satu. Ini background yang hijau-hijau tadi tidak ada teman-teman. Bagaimana caranya nanti saya juga akan ajari, tapi bertahap teman-teman. Ini hanya saya sharing saja kepada teman-teman bagaimana saya membuatnya dan program apa yang saya pakai. Nah, jadi sementara masih pakai program bawaan Windows semua, merekam layar ini dan merekam saya saat berbicara. Memakai program apa teman-teman untuk menyatukan? Ini saya memakai program ini teman-teman. Namanya program Sony Vegas. Ini namanya Sony Vegas Pro 13. Ini menurut saya sangat mudah. Jadi lihat teman-teman, di sini ada ada barbar lapisan-lapisan video. Teman-teman bisa lihat di sini lapisan pertama ini video yang untuk background tadi, video slide. Ya, ini sudah dipotong-potong. Terus yang video lapis kedua itu adalah saya yang berbicara. Teman-teman bisa lihat di sini di video saya masih menggunakan layar hijau, tapi hasilnya di sini teman-teman ini layarnya sudah tidak ada. Jadi nanti itu akan menggunakan namanya video filter yang disebut chroma key ya. Nanti akan kita lihat sama-sama. Nanti saya juga akan memberikan tutorialnya bagaimana caranya. Nah, sementara layer ini adalah background musiknya teman-teman. Jadi ada 3 layer, ada 3 lapisan. Video pertama, video kedua, dan video ketiga. Ini adalah background musiknya. Dan nanti setelah kita satukan akan menjadi seperti ini teman-teman. Ya, jadi ada beberapa proses yang harus dilewati. Sangat mudah, hanya butuh kesabaran dan ketelitian sebetulnya, dan satu lagi kerja keras ya. Kalau kita hanya hanya menonton mungkin kok kelihatannya kok enak ya membuatnya, tapi prosesnya seperti ini memang betul-betul enak ya. Ini saya mengedit, artinya saya memotong-motong gambar itu. Misalkan saya harus kelihatan di layar, atau saya harus tidak kelihatan, nanti di sini teman-teman prosesnya. Ini ada petunjuknya di sini. Kalau ada biru-birunya di sini berarti saya kelihatan, tapi kalau di sini saya nggak kelihatan di layar teman-teman karena nggak ada biru-birunya. Begitu teman-teman proses produksi saya melakukan video pembelajaran. Ada cara yang lebih mudah, itu nanti menggunakan menggunakan aplikasi ini ya, namanya Bandicam ya. Ini software ini berbayar ya, jadi kita harus membeli. Tapi kalau tidak membeli juga nggak apa-apa, boleh dipakai, tapi hanya bertahan 10 menit ya. Di luar kalau setelah 10 menit dia akan otomatis mati sendiri teman-teman. Kalau kita mau pakai ini silahkan, boleh. Nanti juga saya akan berikan tutorialnya bagaimana caranya. Ini karena programnya unregister, kita diminta untuk register dulu, dan ini berbayar teman-teman ya. Kalau tidak, berarti sekali lagi kita hanya bisa untuk 10 menit, dan nanti hasil video kita nanti di bagian atas ini ada tulisan bandicam.com begitu. Jadi tidak bisa yang bersih begitu. Video-video saya juga yang beberapa saat yang lalu juga ada tulisan ini karena saya memakai ini. Nanti saya akan ajari tutorialnya teman-teman bagaimana supaya ini juga tulisannya register ya. Ya, untuk mempermudah sebetulnya untuk proses pembelajaran kita. Begitu teman-teman sharing saya membuat video pembelajaran dengan mudah. Hanya butuh kesabaran dan ketelitian serta kerja keras. Teman-teman, terima kasih untuk video pembelajaran atau sharing saya mengenai bagaimana saya membuat video itu. Nanti bisa juga teman-teman yang lain bisa share tentang video ini. Untuk selanjutnya nantikan video-video yang nanti akan saya buat untuk bagaimana menggunakan Bandicam ini, Bandicam ya, proses instalasi terutama ya, supaya ini register dan tidak hanya 10 menit ya. Begitu teman-teman, terima kasih.
Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kita berkarya, kita berbagi.